Baik, selamat pagi, siang, sore. Sel- Baik, kesempatan kali ini saya akan presentasikan terkait ujian akhir semester Dynamic Business Environment dengan judul Analisis Transformasi Bisnis Model Adobe sebagai Strategi Adaptasi dalam Dynamic Business Environment. Pada presentasi kali ini, ya saya akan bahas terkait bagaimana Adobe ini sebagai salah satu perusahaan software terbesar di dunia mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis yang dinamis melalui transformasi model bisnisnya. Pertama, kita akan membahas terkait profil dari Adobe sendiri. Adobe merupakan perusahaan teknologi global yang didirikan pada tahun 1982 oleh John Warnock dan Charles George di California, Amerika Serikat. Adobe awalnya dikenal sebagai perusahaan yang berfokus pada solusi publishing digital melalui teknologi PostScript. Seiring dengan berjalannya waktu, Adobe berkembang menjadi salah satu market leader dalam industri software kreatif. Beberapa produk Adobe yang paling dikenal di dunia ini adalah Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, dan Acrobat PDF. Produk-produk tersebut malah menjadi standar industri khususnya di bidang desain grafis, editing, dan visual video production, dan manajemen dokumen. Saat ini Adobe sendiri memiliki 4 ekosistem utama, yaitu Creative Cloud, Document Cloud, Experience Cloud, dan Adobe Express. Hal yang menarik adalah Adobe tidak lagi sekedar menjual software, tapi menjual pengalaman digital yang terintegrasi. Hal ini selaras dengan visi Adobe yaitu Change the World Talk Personalized Digital Experience yang mengubah digital dunia melalui pengalaman digital yang dipersonalisasikan. Selanjutnya, kita membahas faktor utama yang mendorong perubahan bisnis model Adobe. Dalam perspektif dynamic business environment, perusahaan harus mampu menyesuaikan strategi karena lingkungan bisnis yang terus berubah. Adobe mengalami tekanan dari 4 faktor utama, yaitu faktor utama yang pertama adalah perkembangan teknologi cloud computing, yang mana pada awalnya Adobe menggunakan model bisnis perpetual leasing, yaitu pelanggan membeli software sekali untuk penggunaan permanen. Model ini sempat efektif, tetapi memiliki banyak keterbatasan, seperti update software yang lambat, kemudian distribusi yang kurang efisien, dan minimnya kolaborasi antar pengguna. Selain itu, ketika teknologi cloud computing berkembang, Adobe melihat peluang besar untuk transformasi cara mereka memberikan value kepada pelanggan. Dan cloud software dapat diakses secara online, sehingga mendapatkan update yang otomatis serta mendukung sinkronisasi data lintas perangkat. Faktor kedua itu adalah tingginya tingkat software priority. Produk Adobe sendiri seperti Photoshop eh, termasuk software yang paling banyak dibaca di dunia. Ya, pembajakan merupakan perusahaan kehilangan potensi pendapatan yang besar. Model subscription-nya berbasis cloud menjadi solusi karena akses software kini dikontrol melalui akun dan autentikasi digital, sehingga penggunaan ilegal dapat diminimalkan. Faktor ketiga adalah perubahan perilaku konsumen. Konsumen modern cenderung lebih menyukai fleksibilitas akses dibanding kepemilikan permanen. Jika dahulu pengguna rela membayar mahal di awal untuk membeli software, kini mereka lebih nyaman membayar biaya langganan bulanan atau tahunan. Fenomena ini eh, fenomena ini menjadi penunjuk pergeseran dari ownership ekonomi menuju akses ekonomi. Kemudian faktor keempat adalah meningkatnya persaingan industri. Adobe sendiri eh, menghadapi tekanan dari kompetitor seperti Canva, kemudian Figma yang menawarkan solusi desain berbasis cloud dengan antarmuka yang lebih sederhana dan harga lebih terjangkau. Situasi ini menuntut Adobe untuk terus berinovasi agar tetap menjaga atau menjadi market leader. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait analisis evolusi bisnis model Adobe itu sendiri. Nah, untuk yang pertama terkait eh, kita menggunakan bisnis model Canvas. Yang bisnis model Canvas lama itu ya menjadikan model proposal leasing. Dalam model lama ini sumber pendapatan utamanya berasal dari penjualan lisensi software.
Hubungan perusahaan dengan pelanggan tentu bersifat transaksional, artinya interaksi utama terjadi saat pembelian. Kemudian value proposition-nya hanya pada model lama yang berfokus pada software premium berkualitas tinggi untuk profesional kreatif. Namun setelah transformasi menuju Creative Cloud, Adobe mengubah model bisnisnya secara fundamental. Perubahan pertama yang terjadi pada revenue stream. Pendapatan Adobe yang sebelumnya berasal dari one-time payment berubah menjadi recurring revenue melalui subscription bulanan dan tahunan. Perubahan ini sangat penting karena menghasilkan cash flow yang lebih stabil dan prediktif. Perubahan kedua terjadi pada customer relationship. Jika sebelumnya hubungan Adobe dengan pelanggan relatif singkat, ini hubungan tersebut menjadi continuous engagement, yang mana Adobe terus berinteraksi dengan pelanggan melalui update software, cloud storage, fitur AI, dan layanan personalisasi. Perubahan ketiga terjadi pada distribution channelnya, yang mana distribusi channel ini atau softwarenya sebelum bergantung pada installer fisik, kini berubah menjadi digital reference versus cloud. Hal ini menurunkan biaya distribusi sekaligus memperluas jangkauan pasar secara global. Perubahan keempat terjadi pada value proposition, di mana Adobe tidak lagi hanya menjual software, melainkan menyediakan digital ekosistem yang terintegrasi. Jadi pelanggan tidak hanya sekedar membeli tools, tetapi memperoleh akses ke ekosistem kreatif yang terus berkembang. Nah, transformasi Adobe ini menjadi radical business model innovation karena perubahan eh, yang menjadi yang terjadi bukan hanya pada sistem penjualan, tapi melainkan pada keseluruhan mekanisme penciptaan nilai perusahaan. Kemudian Indonesia sendiri merupakan pasar yang potensial bagi Adobe karena di Indonesia seiring pertumbuhan ekonomi digital dan kreatif industri, produk Adobe banyak digunakan oleh konten kreator, digital agency, UI designer, dan production house hingga institusi pendidikan. Namun ada mengalami beberapa tantangan di Indonesia. Tantangan pertamanya adalah eh, sensitivitas harga. Subscription Adobe itu tidak murah, relatif mahal bagi sebagian pengguna di Indonesia. Kemudian tantangan keduanya adalah budaya pembajakan software yang masih cukup tinggi. Tantangan ketiganya adalah kompetitor premium seperti Canva yang lebih mudah diakses. Kemudian pengguna pemula. Meski demikian, Adobe tetap unggul di segmen profesional karena kualitas software, integrasi inter aplikasi, serta reputasinya sebagai standar industri global. Selanjutnya, kita membahas terkait dampak finansial. Nah, dari sisi finansial, itu transformasi ini berbukti sangat berhasil karena revenue Adobe meningkat dari sekitar 4,2 miliar US dollar pada awal transisi menjadi lebih dari 23 miliar US dollar pada tahun 2025. Nah, hal ini menunjukkan bahwa subscription model lebih berhasil menciptakan recurring revenue yang stabil. Selain itu, model ini juga meningkatkan valuasi perusahaan karena investor cenderung menyukai perusahaan dengan cash flow yang lebih dapat diprediksi. Dari sisi non-financial, Adobe sendiri itu memperoleh beberapa keuntungan strategis. Pertama, customer retention meningkat karena pelanggan yang sudah masuk ke ekosistem. Adobe cenderung bertahan lebih lama. Yang kedua, brand equity Adobe semakin kuat semakin sebagai market leader. Yang ketiga, innovation speed meningkat karena Adobe dapat merilis fitur baru lebih cepat melalui cloud-nya. Yang keempat, integrasi integrasi yang keempat integrasi AI melalui Adobe Firefly yang semakin memperkuat posisi Adobe di era teknologi generatif. Sebagai penutup, kita melihat ada beberapa pelajaran Adobe yang beberapa pelajaran Adobe yang penting bagi kita dalam memperoleh dari studi kasus Adobe ini. Yang pertama, keunggulan kompetitif yang ada itu tidak bersifat permanen. Perusahaan yang besar sekalipun tetap harus mampu beradaptasi. Yang kedua, inovasi model
yang mana inovasi dari model bisnis ini seringkali sama pentingnya bahkan bisa lebih penting dibanding inovasi produk. Ketiga, kemampuan membaca arah perubahan lingkungan bisnis yang menjadi kunci utama untuk mempertahankan daya saing. Sehingga tidak ada bisnis tidak ada bisnis atau perusahaan yang mengalami stuck in the middle, yang mana dia bingung antara maju bagaimana, kalau bertahan dia akan hancur karena tergerus dengan perubahan yang ada di industri itu. Jika kita melihat dari kasus yang ada di Indonesia, yang mana udah mulai eh, banyak pengguna di Indonesia mulai berlangganan, tetapi masih tingginya sistem perbajakan di Indonesia, kita melihat bahwa Adobe sendiri di Indonesia memiliki pasar yang besar, sehingga Adobe juga perlu menyesuaikan dengan kondisi di Indonesia sendiri, karena kemampuan dalam membaca arah perubahan lingkungan menjadi kunci utama untuk mempertahankan daya saingnya tadi. Nah, kesimpulannya, eh, transformasi Adobe dari professionalizing menuju subscription-based cloud service merupakan contoh nyata bagaimana perusahaan, khususnya di perusahaan digital kreatif atau perusahaan software atau perusahaan cloud yang mampu beradaptasi secara efektif dalam dynamic business environment. Nah, sehingga Adobe tadi berhasil mengubah tantangan eksternal seperti halnya terdapat peluang AI, kemudian eh, peluang kebutuhan integrasi sistem atau ekosistem manajemen yang mampu dioptimalkan oleh Adobe, yang menjadi peluang strategis melalui inovasi bisnis model yang tepat. Nah, selain itu dalam kasusnya Adobe ini juga kita menunjukkan bahwa dalam era digital, kemampuan adaptasi perusahaan itu bukan lagi pilihan, tetapi merupakan hal yang sudah pasti dan perlu dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi untuk lebih bisa berkembang di dalam bisnis ini, sehingga tadi tidak terjadinya stuck in the middle. Nah, kita bisa tarik garis kesimpulan bahwa suatu perusahaan tetap butuh melakukan adaptasi, dan eh, hal itu bukan hanya sebatas hal yang perlu dikesampingkan, tetapi menjadi kebutuhan utama bagi keberlanjutan perusahaan kita. Baik, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.